Manchester mendung. Lanjut kok. Tak selamanya mendung itu kelabu. Nah, lanjut Sanskoy. Tapi yang ini kelabu beneran. Apa tuh? Selamat datang di Wave Updates. Kepergian Ruben Amorim menyisakan sesak yang mendalam bagi para pendukung United karena proyeksi jangka panjang hilang di tengah-tengah. Lanjut kok. Kenapa jadi narasi gini sih? Jadi kenapa harus nyambung gitu dah? Udah bahas ayo bahas. Katanya manajemen ingkar janji Nah, sehingga Amorim sakit hati. Padahal transfer pemain juga udah dikasih banyak di awal musim. Tapi nyatanya mangkrak, nggak ada ujungnya. usut punya usut, Ruben Amorim bukan yang memilih para pemain tersebut, terutama Benjamin Sesko. Katanya dia lebih memilih kayak Mbak Gams. Bagus, saya juga suka Kate Gams, bagus. Ya, dia memilih Oli Watkins. Tapi usut punya usut yang lebih dalam, pemecatan Ruben Amorim ini dikarenakan Ruben Amorim yang terlalu ekspresif dalam membeberkan dapur Manchester United ketika setelah laga melawan Leeds United. Dia mengatakan bahwa saya itu manajer, dikontrak sebagai manajer dan bukan sebagai head coach. Beda seperti, gue tidak sama seperti Antonio Conte, Jose Mourinho, ya, Tuchel, betul. dan ini menyiratkan bahwa ada ruang ruang gerak yang dibatasi Ruben Amorim sehingga dia tidak bisa leluasa menentukan pilihannya, menentukan skuadnya, menentukan formasinya. Bahkan katanya sih udah mulai ada pergesekan ketika dia diminta untuk mengubah filosofinya dari 3 back menjadi 4 back. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih dengan dia bilang, gue bukan Conte, bukan Tuchel, bukan Mourinho. Ya emang bukan. Makanya tahu diri. Kalau menurut gue. Dia kan... Tahu diri maksudnya? Ya tahu diri. Maksudnya emang lu kan dari awal di hire itu sebagai head coach. Iya kan? Kalau Fergie kan dulu emang manajer. Dia ngurusin semua. Dia ngurusin transfer cuman sama David Gill sama sebelumnya Peter Kenyon. Tapi kalau memang setelahnya eranya Ineos ini kan memang si Ruben Amorim ini sebagai head coach. Ya memang kalau head coach itu sejauh ini sih memang bukannya nggak punya suara. Tapi lu nggak bisa ngatur sebegitunya. Dan gimana ya balik lagi lah ke belakang, balik lagi ke belakang lagi sih, Dit. Dia kan sebetulnya di-hire dari Sporting Lisbon dalam keadaan lagi baik-baik aja di Sporting Lisbon. Bahkan habis ngalahin Manchester City waktu itu 4-1 apa 5-1, gue lupa, di Champions League. Gyökeres hat-trick. Nah, terus tiba-tiba lagi baik-baik aja, tiba-tiba datang nih Ineos. Lu mau apa enggak nih? Bahkan kita bayar kompensasinya. Total kompensasi itu ada 46 juta sama Dan Ashworth yang keluarin Ineos. Dan oke lah yang namanya, gue keluar, tapi apa yang bisa lu kasih gue? Dikasih janji dong. Nah, akhirnya kan mau lah dia karena dikasih janji. Dan berhenti di peringkat 15 akhir musim lalu, kalah di final UEL musim lalu, dan ditransfer, dikasih Mbeumo, Cunha, Sesko, Dorgu, juga Leon. Ya walaupun kalau bisa dibilang bukan kemauan dia semua, tapi kan tetap disupport. Dan seiring berjalan waktu sampai kemarin lawan Leeds, emang kalau dulu bilang tadi ada pergesekan sama manajemen karena nggak bisa fleksibel sama back gitu-gitu. Menurut gua sih sebetulnya masih bisa masih bisa ditoleransi lah sama manajemen. Tapi yang bikin manajemen nggak bisa toleransi itu karena dia udah ngelawan sih manajemen. Jadi ya gue dari gue ya selama ini kan kita nggak pernah Amorim out ya. Tapi kalau dari point of view gue sebagai yang punya perusahaan atau apa ya, emang gue awal janjiin lu begini, tapi sering berjalan waktu dari statistik lu aja tuh nggak bagus. 63 pertandingan, 23 kali kalah, 25 kali menang, 14 kali seri. Ya itu nggak bagus gitu loh. Untuk klub sebesar United. Betul. Dan ditambah lu nggak fleksibel lagi. Ya kan, soal main 4 back, 3 back. Lu keras kepala lagi. Jadi ya udahlah,
bisa aja gue nggak mau support lu, biar lu dengan pemain seadanya bisa membuktikan apa enggak. Ya gue mau lihat itu. Tapi nyatanya kan dia malah ngamuk ya, makanya dipecat. Atau menurut gue wajar sih, menurut gue wajar. Ya mungkin manajemen ya di perusahaan manapun ketika ada seorang yang dalam tanda kutip membangkang perusahaan tersebut, ya itu harus di-cut karena itu membahayakan stabilitas dari perusahaan itu sendiri. Setuju. Tapi ini kondisinya kok. Kalau gua nih melihatnya, gua bukan yang pro, bukan yang kontra. Gua selalu bilang siapapun yang duduk di posisi manajer atau head coach pasti support gitu. Bahkan keputusan manajemen sekalipun yang tidak sejalan, ya mau gimana pun United ini kita harus support gitu. Tapi ada di satu sisi bahwa kita membutuhkan manajer yang punya filosofi, punya idealisme, dan dia punya prinsip untuk memegang idealismenya itu. Iya. Ini yang dilakukan Amorim, dia strict untuk bermain 3 back, bukan tidak fleksibel. Tapi lo tahu, lo pengen meng-hire gua waktu di Sporting dengan CV gua, dengan portofolio gua bermain dengan 3 back. Artinya lo udah harus siap untuk ya menyokong skuad yang sesuai dengan kebutuhan 3 back. Terus juga sabar untuk beradaptasi dengan sistem 3 back. Bukan berarti dia tidak fleksibel. Toh akhirnya dia mencoba untuk bermain 4 back juga. Dan hasilnya juga ya kita belum bisa menilai karena baru 2 pertandingan praktis dia memainkan formasi 4 back. Sekali doang sih. Sebelumnya Newcastle doang. Kemarin lumayan, tapi beberapa kali transisi pakai 4 back sebenarnya. Oke. Terus? Dan kalau menurut gua ya harusnya progres yang diberikan oleh Ruben Amorim dihargai juga oleh manajemen untuk tidak memecat di pertengahan musim ini. Karena ini benar-benar si kestabilan timnya tuh akan terganggu gitu. Meskipun ya United ini bold statement. Lo kalau mau di United ya nggak ada yang lebih besar dari United gitu. Iya. Itu sih yang pengen ditonjolin oleh manajemen gitu. Tapi gua sih menyayangkan kenapa harus seburu-buru ini. Kenapa harus cepat ini? Karena bukan tidak ada progres sebenarnya. Iya. Kalau lo gimana? Kalau gua juga ngelihatnya dari awal United nge-hire Amorim ya harusnya United udah sadar. Kayak lu beli es krim strawberry terus lu makan strawberry, kok rasanya strawberry sih? Ya kan udah dari awal dia ngambil Amorim dengan semua yang dia punya, dengan Sporting kayak apa. Kan pengennya apa yang ada di Sporting waktu itu bagus bisa sampai ngalahin City, didapetin juga di United kan. Nah, tapi harus diketahui dari awal Amorim di sini kan sebenarnya bukan pemain-pemainnya Amorim, kan dia juga di tengah-tengah. Itu khusus untuk musim lalu lah ya. Benar ya, pemain-pemain Ten Hag. Makanya musim lalu drop kita juga, emang bukan pemainnya yang Amorim pingin. Nah, musim ini kita ngelihat dengan pemain yang ditransfer Amorim, jelas ada buktinya. Kita ada di peringkat nomor 6. Sebenarnya tuh nggak usah muluk-muluk. Kemarin kita 15, itu harus sadar kalau kemarin itu kita sempat di 15, di 13, makanya sekarang ada di 6 aja. Menurut gua ya ini udah satu hal yang bagus, yang berarti transfernya juga ada impact-nya minimal, nggak di 15 lagi, 13 lagi. Terus juga kita punya beberapa momen untuk bisa ke 4 besar, walaupun gue juga kecewa nggak sampai 4 mulu nih dari kemarin, gagal mulu. Tapi dilihat dari permainannya jauh membaik, makanya menurut gue ya nggak ada salahnya untuk dipertahankan, lebih sabar lagi. Cuma kalau mau menyayangkan, gue menyayangkan Amorim sampai harus ngomong ya, gue 18 bulan lagi di sini, yang nanti kedepannya ya kita move on lah gimana. Nah itu yang di situ gue ngerasa kayak, ini sih memang dia udah ancang-ancang. Iya, udah ancang-ancang. Dia bahkan sampai ngomong, gue bertahan di sini sampai ada orang baru yang ngegantiin. Di situ gue udah waktu malam-malam selesai press con tuh, gue mikir langsung, apa emang udah selesai aja ini, nggak akan diperpanjang gimana-gimana, dan ternyata besoknya bener langsung dipecat. Kalau gue itu doang sih menyayangkannya sampai situ doang di press con itu. Nah, ada beberapa headline juga yang mengatakan bahwa waktu Amorim di-hire oleh United itu tuh emang as a manager. Ada beberapa headline yang di capture. Cuman gua nggak tahu di kontraknya karena kan yang sahkan kontraknya gitu. Gua di notaris siapa kita nggak tahu, nggak bisa lihat kan kontraknya. Jadi ya itu benar-benar gentleman agreement juga sama United dan Amorim, karena tadi kalau lo bilang seiring berjalannya waktu ya udah kita lihat, nggak bisa gitu. Kalau sesuai sama kontraknya seperti apa, kalau manajer ya manajer, kalau head coach ya head coach gitu. Iya. Oke lah, itu kan soal titel lah. Cuman
gue mau bahas soal gini sih. Ya dari kalau dibilang nggak support kok. Cuma kan dari awal musim sampai sekarang nggak ada statistik yang menurut gue mengiyakan, menguatkan Amorim itu oke gitu. Ya, Ditambah dari November lah. Kita ada buang poin total 12 kali. Ya. Lawan Everton 14 lah lawan Everton kita harusnya tuh menang loh. Menang ya, karena Everton udah Kalah malah awal. 1-0. Iya. Terus lawan West Ham kita seri lagi. Jadi mungkin ya tadinya yang si Wilcox. manajemen ini Wilcox itu sangat baik loh sama dia sebetulnya hubungannya. Malah akhirnya ribut loh. Jadi sebetulnya manajemen ini awalnya pengen support, tapi sering berjalan waktu, gue nggak yakin nih kalau gue ngasihin semua duit buat dia belanja. Karena dia nggak punya rekor untuk itu gitu loh. Nah, ditambah ada, karena dia juga bukan Pep, bukan Tuchel ya, siapa lah yang dia sebut itu. Nah, ditambah, ditambah, kalau misalkan emang manajemen nggak punya duit, lu mau gimana? Masa lu ngambek? Dan menurut gue di 3 pertandingan terakhir tuh aneh. Lawan Newcastle kita 4 back. Menang. Udah menang. Walaupun Mount cedera babak kedua. Abis itu MU digempur habis-habisan tapi untungnya menang. Lawan Wolves main 3 back lagi. Ya kan? Ya tiba-tiba dia mainin Mantato. Padahal kita butuh kemenangan. Lawan Leeds mainin 6 back. Dan tanpa masukin pemain muda lagi. Ini menurut gua kayak, nih, gua kasih lihat nih, gua pakai pemain kayak gini, hasilnya gini-gini aja kan. Bisa juga dong kayak gitu Ya dong. karena mungkin memang nggak punya pilihan pemain lain kok. Betul, cuman kan lagi-lagi, iya kalau dari sisi gua, ya Amorimnya juga harus fleksibel juga sih. Ya kalau mau mencatat beberapa kesalahan Amorim yang membuat dia tervalidasi untuk dipecat tuh banyak sekali gitu. Ya. Tapi Iya. gua tuh menyayangkan kenapa sekarang gitu. Kenapa nggak akhir musim gitu? Iya menurut gue dipecatnya itu karena dia udah mulai nyerang manajemen sih. Itu. Kalau dia nggak di press con terakhir abis lawan Leeds, dia nggak ngomong gitu, nggak akan dipecat. Dan kita juga akan ya udah kita nikmatin aja gitu loh. Kalau menurut gue karena itu sih. Ya, karena dari pertandingan lawan Leeds juga kita sebenarnya emang kecewa, tapi nggak sekecewa waktu lawan Wolves menurut gua. Lawan Wolves tuh beneran hancur, lawan Leeds tuh kita masih ada mainnya, masih ada pola yang ditunjukin gitu loh. Dan nggak ada yang bisa diharapkan dari bangku cadangan juga. Makanya kita Iya. Setuju. Cuma asal preskon itu aja dan memang kepancing di situ dia. Sayangnya emang harus sepedes itu akhirnya selesai semua. Dan satu lagi, kita kan udah belajar dengan satu pelatih dipecat di pertengahan musim, berarti kan musim itu selesai buat kita kan istilahnya. Kita udah nggak bisa ngarepin apa-apa lagi dari musim ini. Dan terulang lagi. Maksud gue setuju sama Bang Dita, di akhir musim deh kita tunggu hasilnya kayak apa, karena menurut gue di akhir musim kita tetap akan ada satu Eropa, Liga Champion, Liga malam Jumat, mau rasa melon juga tetap ada Eropanya pasti di musim ini, akhir musim ini. Tinggal ditunggu aja, maksud gue gitu. Itu mungkin memang kenapa harus di pertengahan musim, dan siklus ini kan berulang lagi gitu, ganti pelatih, ganti skema lagi, jor-joran pemain lagi, beli pemain lagi, buang pemain yang dianggap toksik lagi. Mau seberapa banyak yang jadi tumbal dan kambing hitam sebenarnya kalau menurut gua. Itu sih, gua tuh capeknya di situ doang gitu. Memulai lagi dari awal kan. Itu aja kayak kenapa sih kita lihat dulu baru kita evaluasi gitu di akhir musim. Kalau memang ya walaupun upgrade dari peringkat 15 itu terlalu gampang lah ya. Saya peringkat 14, 13 pun upgrade gitu. Oke, progress. To be clear ya, kita yang peringkat 6. Tapi sama peringkat 14 beda cuma 3 poin. Jadi sebetulnya nggak bisa lu terlalu glorifikasikan juga. Benar, karena memang tim lain juga lagi nggak bagus. Ya. Siapa main yang tim stabil? Cuman Arsenal. Sisanya nggak stabil semua. Betul. Makanya MU bisa di peringkat 6. Ada ini juga, ada dan hasilnya juga. Di akhir Desember tahun lalu dan memasuki Januari tahun lalu kita tuh peringkat 14 22 poin. Di musim ini kita tuh peringkat 6 tapi 29 poin. Bukan, 29. Jadi cuman 7 poin. Iya. Lebih baik 7 poin. Ya, makanya kalau mau dicatat dosa Amorim ya banyak juga. Dia bukan dengan performa yang baik, excellent dan luar biasa, tapi ya kalau dibilang ya kecewa dengan dengan apa ya, ekspektasi kita yang udah tinggi dengan mendatangkan pemain yang puluhan juta itu gitu. Dia udah
dari segi CV di United nggak bagus-bagus banget, ngomong begitu, akhirnya Iya. nggak ada yang bisa membentengi. Betul. Kecuali kalau emang dia udah ngasih trofi apa, dia ngomong Betul. mungkin ada bentengnya. Betul, setuju. Nah ini tuh, ya jebol gampang aja Ya udah. udah, karena ya. Lu juga mana kemarin Iya, peringkat maksudnya- 15 kalah Europa League pasti gitu. Istilahnya belum pernah jadi karyawan terbaik di 1 bulan, tiba-tiba nyerang manajemen, ya udah kena langsung dia. Iya sama ini loh. Maksudnya kalau dibilang Ineos sih emang kita bisa bilang rada-rada juga sih Iya, memang. iya. Kenapa? Dan Ashworth dideketin 1 tahun. Udah kerja berapa bulan 5 dipecat. bulan, ya. Ya kan total tuh ada berapa 40 berapa juta lah dikeluarin buat Ashworth sama si Amorim. Nah, pemain-pemain yang dulu kita puja-puja semua udah keluar loh. Iya. Garnacho, Højlund apa segala Rashford, semuanya iya. keluar. Ya walaupun berapa ada yang bisa balik. Nah, ada satu pemain terakhir Kobbie Mainoo. Dia yang menangin kita FA Cup lawan Manchester City di bawah Ten Hag. Masa iya sama sekali nggak dapat kesempatan? Menurut gua itu Amorim bisa ini, jadi salah satu dosa Amorim. Dosa Amorim. Katanya Bisa dibilang lu Dan tidak mengorbitkan pemain muda juga, kurang mengorbitkan Kurang, pemain ya. muda. Iya, dan makanya bisa dibilang kayak ya lu nggak fleksibel, bisa dibilang nggak fleksibel sih. Ya. Kalau lu sampai nggak mainin si Kobbie Mainoo, iya dong. Ya, ya, ya. Iya dong Nah, gitu. apa positifnya dari dipecatnya Amorim? Kalau gua pribadi tadi Bruno mungkin akan kembali di posisi terbaiknya. Ya, Itu gua sih pengen lihat banget. Kobbie Mainoo akan dapat minute play. pasti. Harusnya. Karena dia tiba-tiba sembuh katanya. Iya makanya. Di berita katanya tiba-tiba sembuh. Telepon agent dia. Iya, dan bisa main lawan Burnley. Katanya bisa main. Dia kan aneh. Ya. Enggak, Terus, karena emang ini juga ada, sorry gue potong. Ada Mainoo tuh sama si Amorim katanya akhir musim lalu ada saut-sautan. Ya itu tadi positifnya. Kemudian juga ia akan kembali ke marwahnya United main 4 back. Ya. Terus juga akan mengorbitkan pemain-pemain muda, harapannya hopefully. Ya, apalagi yang jadi interim sementara adalah pelatih kepalanya Manchester United U18. 18. Jadi dia tahu betul pemain-pemain muda yang bisa diorbitkan, meskipun anaknya mungkin akan jadi main. Nepotisme ya. Ya, nepo baby. Jadi ya udah, sekarang we have to moving on. Kita lihat sisi positifnya. Dan kabar terbaru, Ole Gunnar Solskjaer. Katanya dari Fabrizio Romano ya. Dia siap jadi interim manager sampai caretaker manager sampai akhir musim. Dan akhir musim katanya menunggu tadi Glasner atau Nagelsmann yang selesai dengan Jerman. Gue sih Nagelsmann oke sih. Gue sih. Tapi ini kalau soal Ole gimana? Balikan sama Ole. Perlu dicatat, berarti kita berubah lagi dari segi skema, karena Ole tuh counter attack banget kan, dari cara mainnya yang ya, mana direct dan counter attack aja. Iya, dan ini ngebuat kembali lagi United harus berubah-ubah pola di 3 coach terakhir deh. Ole, terus abis itu ada Ten Hag, terus abis itu ada Amorim. Tuh beda semua tuh si cara mainnya. Kalau Ten Hag tuh beneran dari belakang banget, bahkan kiper sampai diajak main. Terus si Amorim dengan 3 backnya segala macam. Nah, si Ole kita balik ke awal lagi, dari 3 ini balik ke awal yang emang langsung aja, ala-ala Inggris aja. Tapi paling mendekati Fergie itu Ole. Ole benar. Nah, paling mendekati. Udahlah, kita jujur lah. Kita semua sama-sama menikmati waktu Ole balik. Oh, waktu Covid sih oke. Jujur iya kan, apalagi Bruno datang tambah gila lagi. Gua bilang pelatih terbaik setelah Fergie ya Ole. Dari sisi permainan ya, kalau dari sisi prestasi Jose Mourinho karena dia menang Eropa. Menang Europa League sama Carabao. Kalau dari sisi permainan dia mengorbitkan beberapa pemain juga. Ole sih memang salah satu mungkin yang terbaik ya yang ada, dan kita menikmati permainannya. Tapi gue tuh tipikal orang yang ya udahlah kalau udah selesai tuh burn the bridge aja, udah nggak usah balik lagi gitu. Karena buat apa? Buat apa sih menurut gua? Karena kita sudah mengejek-ejek dia. Maksudnya maksudnya manajemen kan mengejek-ejek dia. Bahkan Bruno Fernandes juga sampai nunjuk ini nih kita salah, kita semua yang salah Tapi semua mata tuh tertuju sama Ole gitu. Udah nggak akan sama lagi kalau menurut gua, dan mungkin bisa aja udah nggak relevan taktiknya. Menurut gua Ole kalau datang memang pasti akan, ya pemainnya udah ada semua lah.
Mungkin penyerang kiri makanan yang kurang. Dan terus dengan datangnya Ole, kalau ngasih impact mungkin dan menurut gua Ineos manajemen kalau emang mau nyari puppet atau boneka lah atau pelatih yang bisa nurut sama dia, ya udah lu hire aja Ole. Udah paling bener Ole. Ya Fletcher ini. Iya, Fletcher. Karena terakhir Ole juga banyak yang bilang yang akhirnya menghancurkan taktiknya dia kan juga karena Ronaldo datang. Iya, transfer yang dalam tanda kutip suruhan dari manajemen ya. Iya. Ya Fergie tiba-tiba masuk untuk intervensi untuk nelpon Ronaldo sih datang. Udah nggak benar sih itu. Kalau menurut gua. Itu menurut gua itu kejatuhan pertamanya. Makanya kan gua tuh selalu bilang salah satu yang buat United ada di titik terbawah ini salah satunya Fergie. Bukan karena dia dia tuh tidak bisa 100% lepas tangan dari United. Iya. Karena masih didengarkan. Iya, itu kasus beda lah, nanti kita bikin podcast yang lain soal itu. Tapi kira-kira optimis nggak kalian di sisa musim ini? Kalau sisa musim ini enggak, tapi kalau besok lawan Burnley optimis karena biasanya kalau habis ganti pemain, berarti pelatih jadi bagus. Ya, tapi Amorim pertandingan pertama seri. Iya sih. Enggak interim. Carey, Giggs, Mr. Roy, Ole kan interim dulu awalnya. Iya. 10 pertandingan nggak kalah-kalah. Ya kalau besok lawan Burnley di Turf Moor, kita pertandingan pertama di Old Trafford menang 3-2, menang nggak meyakinkan. Gol penaltinya Bruno, seingat gue, dan Darren Fletcher, pelatih Manchester United U18, main dengan formasi 4-2-3-1, yang dimana top skorernya itu pemain umur 15 tahun JJ Gabriel, dan posisinya dia di belakang striker. Yang dimana itu posisinya Bruno, Kobbie Mainoo, sama Mason Mount. Nah, berarti besok harusnya kemungkinan besar 4-2-3-1 juga. Ya 4 kita udah tahu lah siapalah, 2 di tengah ya tahu lah pasti. Martinez sama Evan mungkin ya. Evan, kanan Dalo, kiri Luke Shaw. Atau kanan Yoro, karena katanya Yoro bisa. Dorgu nggak main kan? Ya, Dorgu nggak main kan? Iya. Kuning. Enggak, bisa jadi Dalo sama Luke Shaw, tengahnya Casemiro sama Ugarte. 3 depannya. Mungkin Mainoo. Kalau sembuh. Kunya, Zirkzee sama Sesko kemungkinan. Kunya yang di belakang Sesko. Enggak, Kunya agak ke kiri. Kunya yang ke kiri. Iya, belakang Sesko mah kayaknya Mainoo. Kalau misalnya Mainoo bisa. Iya, harusnya posisi belakang itu ya Mainoo, Mount atau Bruno atau Zirkzee kalau dalam hal ini karena kan Mount sama Bruno belum ada. Belum bisa. Ya kanannya Dalo kali ya? Iya, Dalo. Mau nggak mau kan? Bek kanan. Ya paling itu sih yang bisa dimainin karena pemain juga mentok segitu-gitu doang. Paling kalau pergantian pemain ya Fletcher lagi aja. Iya, Fletcher. Nepo baby ya anjir. Fletcher dua-duanya. Tapi itu gua tidak menyalahkan Jack sama Taylor Fletcher ya. Memang belum siap aja. Belum siap, tapi nggak punya pilihan gimana? Iya, dari semua Mantato masuk ya. Dari semua pemain muda di bench yang kemarin dicoba, nggak ada yang siap menurut gua. Paling Hayden Heaven doang yang menjadi peninggalan di era Amorim yang menurut gua oke sih, bisa jadi pelapis di belakang, udah itu doang. Dia kan Ten Hag kan yang beli. Iya, tapi maksudnya kan di Ten Hag belum terlalu banyak dicoba, dan akhirnya di Amorim ini nemu setelannya. Dan memang Aiden Heaven dibeli tuh proyeksinya udah first team. Iya. Karena dia udah main bagus di reserve-nya Arsenal. Ten Hag yang beli Aiden Heaven tuh bukan Ten Hag. Dia tuh datangnya, seingat gua ya, itu waktu Amorim udah datang. Oh, baru datang. Dia datang bareng Dorgu. Yang beli tapi beli dari sebelum kan 1,5 juta gitu ya. Kira-kira prediksi lawan Burnley 5-0. Langsung aja udah bro. 1-0 aja tipis gua menang tapi 1-0. Tapi pemain nggak ada ya? Iya 1-0 kayaknya. 2-1 gua. Nah, menang kalah. 2-1 menang. Menang ya. Gua menang sih. Gua berapa? Kalau udah kayak gini sih harusnya menang ya. Biasanya. Prediksi, Bro. Prediksi. Nggak boleh prediksi. Koko selalu di komen nggak boleh prediksi. Gitu. Kok kalau prediksi menang biasa MU kalah. Nah, lu prediksi kalah aja. 17-0. 5-0 kalah berarti. Nah. Beneran. Kalau ini mau beneran. Tapi gua masih gregetan dit bahas soal Amorim ini, iya. Iya. Apalagi yang mau dibahas? Sudah tahu, gregetan aja sih gua. Gregetan. Nah, nanti kan akan ada diskusi antara para fans United yang bakal digalakan oleh United Wave. Tunggu aja infonya. Pro dan kontra terkait dengan pemecatan Ruben Amorim. Mungkin di situ akan lebih
banyak juga. Lebih deep lagi. Betul, HTM 100.000 Lebih teman-teman. Jangan Enggak, tiba-tiba. enggak. Ada yang mau nonton Jangan langsung tiba-tiba. soalnya. Enggak gitu. penuh. Langsung. Studio penuh Bro. ntar. Mas, Jangan. kita belum sewa IO kok, Mas iya, iya. ngajuin diri sendiri jadi IO, Apa, Mas nggak bro? ada, Mas. Gitu, parkir mah dapat 2.000. Lumayan. Ya, tungguin aja itu infonya di sosial medianya The United United Wave, Instagram, tungguin aja. Semoga ya. Ya, Jadi ya doa di 2026 baru beberapa hari ini sudah digoncang dengan ditinggal oleh bapak kita, ya mau gimana lagi. Iya, kalau lawan West Ham, tendangan Dalo membuat pemecatan kepada Erik ten Hag. Kemarin Lawan Leeds. operan Dalo ke Dorgu yang dipotong sama pemain Leeds menjadi pemecatan dari Jangan Ruben salah Dalo Amorim. dong. Kalau mau sumpah. kalau mau ini Enggak, itu salah Dalo, Dit. Salah Dalo. tendangan Sesko yang melenceng Iya. gitu aja. Harusnya kan bisa masuk ke sana. Sesko nggak salah, Dalo yang salah. Tetap Dalo. Kan ada ini corner, ada corner, ya kan dapat bola tengah, bola ke atas. Kunya ada sekali, Dalo sekali. Oh, yang di atas. Iya. Yang atas Dalo. tendangan Iya, Dalo. Dalo, itu Dalo. Nah, itu salahnya Kunya Dalo. juga kan? Kunya ada juga. Enggak. Kunya ada sekali. Dalo pokoknya salahnya. Cuma di Dalo, highlight Dalo. pokoknya. Dalo. Ya udah kira-kira apa aja apa ya unek-unek kalian boleh tulis di kolom komentar terkait dengan pemecatan Ruben Amorim dan juga prediksi skor United versus Burnley nanti di hari Kamis dini hari ya. Iya, iya. Sampai ketemu lagi di nanti akan ada live reaction ya Burnley Lawan versus Manchester United. Kita saksikan pertama pertandingan yang dipimpin oleh Darren Fletcher. Ya, sampai ketemu lagi di Wave Update selanjutnya. Bye bye. See you guys.